Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Dimas Anugrah Adiatmo MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah umum Bahasa Indonesia, serta rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmatnya, sehingga kita dapat berkumpul di sini untuk melaksanakan presentasi tugas kelompok 11. Perkenalkan, saya Angel Siahaan dengan NIM C1B025045 yang akan bertindak sebagai moderator untuk memandu presentasi ini mulai dari awal hingga akhir. Lalu rekan saya, Perkenalkan, nama saya Dian Maharani dengan NIM C1B025018. Lalu selanjutnya rekan saya. Perkenalkan, nama saya Deborah Bungaria Cijabat dengan NIM C1B025187 dengan rekan saya. Saya Albi Mutaram dengan NIM F1E3240007, lalu rekan saya. Perkenalkan, nama saya Dego Septiano dengan NIM F1E3240023. kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Proposal Kegiatan. Baiklah, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Proposal Kegiatan. Sebelumnya, saya akan menjelaskan sedikit mengenai proposal kegiatan. Jadi, proposal kegiatan adalah rencana tertulis yang disusun secara sistematis untuk melaksanakan suatu kegiatan, sekaligus menjadi dasar pengajuan, dukungan, atau dana. Isinya memuat tujuan, rencana kerja, serta manfaat kegiatan bagi pihak yang mendukung. Next. Lalu di sini ada mengenai membangun konteks proposal kegiatan. Membangun konteks proposal berarti menjelaskan alasan mengapa kegiatan penting, didukung oleh latar belakang dan data. Lalu, menjelaskan tujuan dan manfaat kegiatan. Konteks juga mencakup siapa yang terlibat, yaitu sasaran dan panitia, serta kapan, di mana, dan bagaimana kegiatan akan dilaksanakan, termasuk susunan acara dan anggaran. Baik, penyampaian dan pemaparan materi akan dilanjutkan oleh tim pemateri. Kepada pemateri 1, waktu dan tempat dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materinya. Di sini ada langkah-langkah membangun konteks proposal kegiatan. Ada 5 langkah utama dalam membangun konteks proposal kegiatan. Yang pertama yaitu identifikasi masalah dan kebutuhan. Pada tahap ini, menjelaskan kondisi atau situasi yang sedang terjadi sehingga kegiatan perlu diadakan atau tidak. Fokusnya itu adalah mengungkapkan adanya masalah, kebutuhan atau kekosongan yang harus diisi melalui sebuah kegiatan. Penjelasan harus objektif dan berdasarkan kenyataan dan yang diamati. Yang kedua ada analisis kondisi lapangan atau keadaan saat ini. Bagian ini menjelaskan bagaimana situasi sebenarnya di lapangan dan menggambarkan keadaan yang sedang berlangsung, baik dari sisi lingkungan, peserta, sumber daya maupun faktor lain yang relevan. Tujuannya adalah memperkuat alasan bahwa kegiatan itu benar-benar diperlukan. Yang ketiga ada menghubungkan masalah dengan solusi. Pada tahap ini menunjukkan bahwa kegiatan yang diusulkan merupakan jawaban dari masalah atau kebutuhan yang sudah diidentifikasi. Kemudian yang keempat yaitu menjelaskan urgensi kegiatan. Bagian ini menjelaskan mengapa kegiatan perlu dilakukan segera atau dalam waktu dekat. Di sini kita menekankan pentingnya waktu pelaksanaan serta memungkinkan dampak jika kegiatan tidak dilakukan. Penjelasannya harus menunjukkan bahwa kegiatan memiliki nilai prioritas. Yang kelima
ada menunjukkan manfaat kegiatan. Pada tahap ini menjelaskan nilai atau keuntungan yang dapat ketika kita melakukan suatu kegiatan tersebut. Manfaat dapat ditinjau dari berbagai aspek seperti peserta, penyelenggara, atau lingkungan. Penjelasannya harus menggambarkan dampak positif yang akan muncul setelah kegiatan tersebut dilaksanakan. Berikutnya ada menelusuri dan menganalisis teks proposal kegiatan. Yang pertama, menelusuri model teks proposal kegiatan. Menurut studi, dalam artikel analisis hakikat dan struktur teks proposal sebagai sarana perencanaan kegiatan dan penelitian, sebuah proposal kegiatan dipandang sebagai dokumen tertulis yang berfungsi sebagai panduan awal dalam merancang suatu kegiatan. Dan penelitian itu dianalisis 4 teks proposal, 2 teks proposal penelitian, dan 2 proposal kegiatan. Dan hasilnya menunjukkan bahwa semua proposal memiliki unsur pokok yang sama, yaitu judul, latar belakang, tujuan, manfaat, serta rencana pelaksanaan yang akan diadakan. Kemudian proposal kegiatan memang menyesuaikan struktur agar fokus pada pelaksanaan dan operasional, misalnya aspek anggaran dan sponsorship lebih ditekankan dibandingkan proposal penelitian, tetapi elemen-elemen inti tetap sama, sehingga model dasar teks proposal yang bisa diandalkan sebagai pedoman umum. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai menelusuri dan menganalisis teks proposal kegiatan yang akan dijelaskan oleh pemateri kedua. Kepada pemateri kedua, saya persilahkan. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan menelusuri dan menganalisis teks proposal kegiatan. A. Menelusuri model teks proposal kegiatan. Berikut ini adalah model teks proposal kegiatan yang umum digunakan. Yang pertama, ada judul proposal kegiatan yang jelas dan singkat. Yang kedua, ada latar belakang kegiatan dan alasan mengapa kegiatan ini penting. Lalu yang ketiga ada tujuan kegiatan yang spesifik dan terstruktur. Lalu yang keempat ada sasaran. Di sini sasaran kegiatan yang jelas dan terdefinisi. Lalu yang kelima ada rencana kegiatan. Rencana kegiatan ini yang detail dan realistis. Lalu ada anggaran kegiatan, anggaran yang realistis dan terperinci. Lalu ada waktu dan tempat, di mana waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan. Lalu ada penutup, yaitu penutup yang singkat, jelas tentang proposal kegiatan. Namun, perlu diingat bahwa format proposal kegiatan dapat berbeda-beda tergantung pada institusi atau organisasi yang meminta proposal. Pastikan untuk memeriksa persyaratan proposal sebelum membuat proposal. Selanjutnya, menelusuri dan menganalisis teks proposal kegiatan. Yang B, menganalisis setiap tahapan proposal. Yang pertama, ada judul atau nama kegiatan. Nama kegiatan seperti halnya judul atau tulisan. Oleh sebab itu, nama kegiatan harus dibuat sinematik mungkin sehingga semenarik mungkin sehingga bisa memunculkan rasa ingin tahu pembaca. Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan nama kegiatan, yaitu sesuai dengan topik kegiatan, singkat, padat, dan jelas. Lalu ada tema kegiatan. Merupakan gagasan dasar yang spesifik digunakan untuk acuan pelaksanaan kegiatan. Yang ketiga ada latar belakang. Pada bagian latar belakang disajikan alasan mengapa suatu kegiatan harus dilaksanakan. Oleh sebab itu, dalam menulis bagian ini harus bisa menunjukkan pentingnya pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan. Selanjutnya, 4. Tujuan kegiatan. Tujuan kegiatan
berfungsi untuk mengarahkan dan memfokuskan kegiatan yang akan dilaksanakan. Lalu yang kelima ada sasaran kegiatan. Bagian sasaran kegiatan berisi tentang lembaga, personil, organisasi, atau kelompok masyarakat tertentu yang akan menjadi peserta dari kegiatan. Yang keenam, waktu dan tempat kegiatan, merupakan alokasi waktu tempat kegiatan berlangsung. Lalu yang ketujuh, ada susunan panitia, merupakan nama-nama orang yang melaksanakan kegiatan ditulis berdasarkan pembentukan panitia. Yang kedelapan, rencana kegiatan, mendeskripsikan jadwal kegiatan selama acara itu berlangsung. Seperti contoh, 1. Tahapan pembuka, 2. Tahapan persiapan kegiatan, 3. Tahapan pelaksanaan kegiatan, dan yang keempat, tahapan evaluasi kegiatan. Lalu yang kesembilan ada anggaran dana. Penyusunan anggaran dana perlu diperhitungkan secara matang dengan menjelaskan kebutuhan dana untuk membelanjakan suatu barang atau jasa sesuai dengan spesifikasinya. Lalu yang ke-10 ada penutup, berisi ucapan penutup, tanggal pembuatan proposal, nama dan tanda tangan pemimpinan unit kerja dan pemohon yang diketahui oleh pimpinan, seperti rektor atau ketua prodi, serta bisa dikatakan bahwa bagian ini merupakan rayuan terakhir penyusun proposal kepada pembaca untuk menentukan diterima atau tidaknya sebuah proposal. Oleh sebab itu, pada bagian ini penyusun proposal harus bisa memotivasi calon penyandang dana, donatur, sponsor, atau partisipan dengan cara menunjukkan cara optimistis terhadap kegiatan yang direncanakan. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, materi selanjutnya tentang menganalisis formulasi bahasa pada proposal. Materi ini akan dipaparkan oleh pemateri 3 kepada pemateri 3. Waktu dan tempat dipersilakan. Selanjutnya, kita masuk ke bagian menganalisis teks proposal kegiatan. 1. Formulasi bahasa. Formulasi bahasa pada proposal sangat penting karena dapat mempengaruhi kesan dan pembaca. Ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Pertama, kejelasan. Bahasa harus jelas dan dipahami oleh pembaca. Jangan menggunakan bahasa yang ambigu atau membingungkan. Kedua, kesederhanaan. Bahasa harus sederhana dan tidak terlalu kompleks. Hindari penggunaan istilah-istilah yang terlalu teknis jika tidak diperlukan. Ketiga, ketepatan. Bahasa harus tepat dan sesuai dengan konteks proposal. Gunakan kata-kata yang sesuai dengan tujuan proposal. Keempat, konsistensi. Bahasa harus konsisten dalam seluruh proposal. Jangan berganti-ganti gaya bahasa di setiap bagian. Yang kedua, manfaat proposal. Proposal memiliki beberapa manfaat penting, antara lain, yang pertama, formulasi bahasa pada proposal sangat penting. 2. Manfaat proposal. Proposal memiliki beberapa manfaat penting antara lain. Yang pertama, mendapatkan dana. Proposal dapat digunakan untuk mendapatkan dana dari sponsor. Ini adalah fungsi utama dari proposal kegiatan. Yang kedua, meningkatkan kredibilitas. Proposal dapat meningkatkan kredibilitas organisasi di mata pembaca atau calon sponsor. Yang ketiga, menguji ide. Proposal dapat digunakan untuk menguji ide dan konsep penelitian sebelum dilaksanakan. Keempat, mengkomunikasikan rencana. Proposal dapat digunakan untuk mengkomunikasikan rencana penelitian kepada pihak lain, baik itu sponsor, pembimbing, atau stakeholder lainnya. Selanjutnya yang ketiga, pihak yang diberi proposal. Proposal dapat diberikan kepada beberapa pihak, antara lain, yang pertama, sponsor. Sponsor yang dapat memberikan dana atau penelitian.
Biasanya sponsor ini berasal dari perusahaan swasta atau lembaga tertentu yang memiliki program CSR atau Corporate Social Responsibility. Kedua, investor. Investor yang dapat memberikan dana atau penelitian. Investor biasanya mengharapkan retur atau keuntungan dari investasi yang mereka berikan. Yang ketiga, komite etik. Komite etik yang dapat memberikan persetujuan untuk penelitian ini. Penting terutama untuk penelitian yang melibatkan manusia atau hewan subjek penelitian. Keempat, pihak universitas. Pihak universitas yang dapat memberikan dukungan untuk penelitian. Dukungan ini bisa berupa dana, fasilitas, atau bahkan bimbingan akademik. Jadi teman-teman, dalam membuat proposal, kita harus memahami siapa target pembaca proposal kita agar bahasa dan isi proposal dapat disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Selanjutnya, kami persilahkan ke moderator. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai membangun teks proposal kegiatan. Materi ini akan dipaparkan oleh pemateri 4. Kepada pemateri 4, waktu dan tempat dipersilakan. Baiklah, kali ini saya akan mempresentasikan tentang merekonstruksi teks proposal kegiatan. Menurut KRF 2004, rekonstruksi teks proposal kegiatan adalah kegiatan menyusun kembali rencana kegiatan secara sistematis, runtut, dan logis agar mudah dipahami dan dapat memperoleh persetujuan dari pihak terkait. Mengapa harus sistematis? Karena supaya pembaca cepat memahami rencana dan supaya kegiatan mudah dievaluasi ketika selesai. Lalu rekonstruksi dilakukan untuk memastikan bahwa setiap bagian proposal memuat informasi yang lengkap dan terstruktur sesuai tujuan tersebut. Lalu KRF menjelaskan bahwa rekonstruksi teks proposal harus memperhatikan struktur teks yang mencakup latar belakang, tujuan pelaksana kegiatan, rencana kegiatan, jadwal, dan rincian biaya. Kemudian ada kaidah kebahasan yang mencakup menggunakan bahasa formal jelas dan tidak berbelit-belit dan mampu meyakinkan pembaca. Dengan demikian, menurut KRF, rekonstruksi proposal kegiatan bertujuan agar proposal menjadi lebih sistematis, meyakinkan, dan dapat diterima oleh pemberi izin dan sponsor. Kemudian menyusun teks proposal kegiatan yang baru. Menyusun proposal kegiatan adalah kegiatan merancang dan menulis rencana pelaksanaan suatu acara secara sistematis. Proposal dibuat agar pembaca memahami apa kegiatan yang akan dilaksanakan, mengapa kegiatan tersebut penting, bagaimana kegiatan akan dilaksanakan, dan siapa yang terlibat, juga hasil dan manfaat yang diharapkan. Lalu ada langkah-langkah menyusun proposal kegiatan baru. Pertama, menentukan topik kegiatan. Kita memilih kegiatan yang relevan, bermanfaat, dan sesuai kebutuhan. Contohnya pentas seni, bakti sosial, lomba olahraga, workshop, dan sebagainya. Kedua, mengumpulkan referensi. Itu mencari proposal kegiatan sebelumnya sebagai perbandingan. Lalu mengumpulkan data pendukung untuk memperkuat alasan kegiatan. Ketiga, menyusun kerangka proposal, yaitu membuat outline berisi latar belakang, tujuan, rencana acara, panitia, anggaran,
dan penutup. Kemudian 4. Menulis draft pertama. Menuliskan seluruh isi proposal secara lengkap, sistematif, dan objektif. Lalu gunakan bahasa formal dan kaidah penulisan yang baik. Lalu 5. Merevisi dan menyunting, yaitu memperbaiki struktur kalimat secara lengkap dan kelengkapan informasi dan ketetapan format. Lalu pastikan tidak ada informasi yang membingungkan atau melompat-lompat. Jadi mungkin cukup sekian materi yang saya bahas. Saya kembalikan ke pemateri. Baik, terima kasih kepada tim pemateri atas pemaparan materi yang sangat informatif dan komprehensif mengenai proposal kegiatan. Baik rekan-rekan dan Bapak dosen, demikianlah pemaparan materi dari kelompok kami mengenai proposal kegiatan. Kami berharap materi yang disajikan dapat dipahami dengan baik. Kami mengundang rekan-rekan mahasiswa untuk mengajukan pertanyaan, sanggahan, atau tanggapan terkait materi ini melalui kolom komentar di bawah video ini. Sekali lagi, terima kasih atas perhatian dan partisipasi aktif Bapak dosen serta rekan-rekan sekalian. Kami berharap presentasi ini memberikan manfaat. Kami menantikan pertanyaan dan diskusi yang akan muncul. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam penyajian materi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.